Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan nikmat sempat, nikmat sehat, serta nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan kajian tafsir tentang bersyukur dengan cara menanam. Kita perhatikan dalam surat Abasa. Surat Abasa itu surat yang ke-80 ayat 24 sampai 33. Saya akan memberikan terjemahan dengan menggunakan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yang duri mongko merhatekno sopo al insanu menungso ila maring ta'amihi panganane menungso. Anna sak temene ingsun sobabna nyukulno ingsun sobabna nglukurno ingsun alma ing banyu soban kali lukur temenan. Sumanuli sakokna mecak ingsun al arto ing bumi sakon kali pecah temenan. Ayat 24, 25, dan 26 ini penjelasannya bahwa manusia disuruh memperhatikan terhadap makanannya. Bagaimana proses tanaman itu bisa tumbuh. Jadi fal yang duri mongko pratekno sopol al insanu menungso ila ta'ami marang panganane. Artinya makanan yang kita makan itu Allah menyuruh kepada manusia untuk memperhatikan. Perhatikan bagaimana anna sak temene ingsun sobabna ngelukurno ingsun alma ing banyu sobah kali lukur temenan. Artinya Allah menurunkan hujan dari langit. Dalam surat Al-Baqarah wa anzalna minas sama'i ma'an. Wa anzalna lan nuruna ingsun minas sama'i saking langit ma'an ing banyu. Jadi prosesnya adalah Allah menurunkan air dari langit. Kemudian sumanuli sakok nah mecah ingsun al arto ing bumi sakon kali pecah temenan. Artinya bumi yang awalnya gersang, tidak ada tanaman, dengan adanya air maka akan muncul berbagai macam tanaman. Ayat yang ke-27, fa'ambatna lan nyukulna ingsun fiha ing dalam bumi habban ing biji-bijian.
dengan adanya hujan, kemudian buminya menjadi bergerak. Bergerak itu artinya yang gersang, kemudian tumbuh berbagai macam biji-bijian. Nah, itu. Wa inaban lan anggur, wa qotban lan sayur-sayuran. Nah, ini. Allah memberikan kasih sayang kepada manusia dengan berbagai macam tanaman. Wa inaban lan anggur, wa qotban lan sayuran. Wa zaitun lan zaitun, wa nahla lan anggur. Nah, ini berbagai macam tanaman. Wa hadaika lan kebun-kebun, hulban kang rimbun. Kebun-kebunnya yang menyenangkan. Wa fakihatu lan woh-wohan. Wa abban lan rambanan. Allah juga memberikan kasih sayang kepada manusia dengan berbagai macam buah-buahan, kebun-kebun yang rimbun, kemudian buah-buahan, buah abban dan rambatan. Rambatan itu rumput-rumputan. Jadi Allah itu tidak sekedar menciptakan untuk manusia, tetapi juga menciptakan berbagai tanaman, tumbuh-tumbuhan. Untuk siapa? Mata al-lakum. Mataan kesenangan lakum kanggo sira kabeh, wali an'amikum lan raja kaya sira kabeh. Artinya bahwa tanaman itu tidak sekedar diberikan kepada manusia, tetapi juga diberikan kepada hewan-hewan. Allah menciptakan berbagai macam tanaman. Fungsinya tidak hanya sekedar untuk manusia, tetapi juga diberikan kepada hewan-hewan. Dengan ayat ini, kita diberikan gambaran oleh Allah betapa Allah memberikan curahan kasih sayang kepada kita sebagai manusia. Maka sudah sepantasnya manusia itu untuk melestarikan alam ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menanam berbagai macam tanaman. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Anas dalam Sahih Bukhari, an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakuluhu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Artinya begini, ma orano min saking muslimin muslim yagrisu nandur warsan ing tanduran au yazra'u utawa nandur zar'an ing biji-bijian fayakulu mongko mangan minu saking tanduran apa toirun manuk au utawa ingsanun menungso au utawa bahimatun raja kaya illa kejaba kana ana lahu marang mah bihi kelawan mah sedekahun sedekah. Jadi apapun yang ditanam oleh manusia, terutama manusia-manusia yang muslim, jadi apapun yang kita tanam, ya gerisu gorsan au yarza'u zar'an, menanam tanaman, menumbuhkan biji-bijian, ternyata apa yang kita tanam dan yang kita tabur dari biji-bijian itu ada yang menikmati selain dari kita yang menanam. Siapa yang menikmati itu? Fayakulu mongko mangan minhu saking tanduran toirun manuk. Misalkan tanaman kita dimakan burung. Au insanun atau manusia utawa menungso. Jadi ada yang mengambil, mungkin ada tetangga kita, orang lain mengambil dari tanaman kita. Au bahimatun atau hewan. Misalkan dimakan kambing, dimakan sapi.
Maka kata Rasulullah, illa kana lahu bi shadaqah. Meskipun dimakan burung, diambil orang, atau dimakan oleh kambing atau sapi, itu adalah bentuk shadaqah. Nah, ini pentingnya kita menanam itu, bahwa apapun yang kita tanam, meskipun kita belum menikmati secara sempurna, tetapi dinikmati oleh makhluk Allah yang lain, baik berupa burung, manusia yang lain, atau hewan-hewan, maka itu adalah bentuk sedekah. Maka jangan kecewa ketika kita menanam, kemudian ternyata dimakan oleh hama, dimakan oleh penyakit, maka anggaplah itu sebagai sebuah sedekah. Dengan menganggap itu sedekah, insya Allah akan diberi imbalan oleh Allah yang lebih baik lagi. Sesuai dengan hadis Nabi yang kedua, bagaimana pentingnya menanam itu. Dalam riwayat dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadhi fasilatun falyagrisha, yang ada dalam Musnad Ahmad. In qamat yento kiamat ala ahadikum ing atase salah sira kabeh, al kiamatu ing qomat yen to teko, ala ahadikum ing atase salah sira kabeh apa al kiamatu kiamat, wa fi yadihi lan ing dalam tangane fasilatun ada bibit kurma, fal yagrisha monggo supaya nandur ing bibit kurma. Saking pentingnya menanam, kata Rasulullah, jika kiamat itu datang, kemudian di tangannya ada biji kurma, maka tanamlah bibit kurma itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka rasa bersyukur kepada Allah salah satunya adalah kita bisa menanam. Menanam itu perbuatan yang sangat mulia. Menanam itu perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ketika kita menanam, meskipun tanaman kita tidak berhasil dimakan oleh makhluk Allah yang lain, maka Allah memberikan gambaran itu sebagai sebuah sedekah. Dan pentingnya dengan menanam itu, meskipun di hari kiamat itu datang, tetapi ketika ada biji di tangan kita, maka supaya untuk menanam biji-biji itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita mempunyai kesenangan, sebuah hobi, yaitu salah satunya adalah menanam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kajian atau seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah ini, dan mudah-mudahan kita cinta dengan menanam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib, abasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.